Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Nova di On Point Podcast Kemenang Kota Kendari. Baik, telah hadir bersama saya Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Haja Juhra Esos MAP, beserta Widya Iswara, Dr. Muhammad Salman SAG MAG. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sehat-sehat saja. Menikmati suasana kota Kendari yang begitu panas Bu ya. Baik, senang sekali saya Ibu bisa bergabung sama Bapak di sini dan menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan saya yakin ini bukan pertama kalinya Ibu ke sini Bu ya. Ya, sudah beberapa kali Bu. Saya alhamdulillah untuk di Kota Kendari juga nggak bisa terhitung lagi, termasuk kehadiran saya di Kemenang Kota Kendari. Saya kira bukan kali pertama saya datang ke sini, tetapi ini kan ada suasana baru, gedungnya ada perubahan dibanding pada saat saya hadir dulu. Oh, ya. Berarti gedung lama Bu? Ya, gedung lama, tapi alhamdulillah ini ya sudah lumayan bagus, apalagi dengan kehadiran pelutnya yang lumayan bagus lah untuk kegiatan-kegiatan, utamanya kami pelaksanaan pelatihan di wilayah kerja ya, adalah tempat untuk kegiatan. Ya, ini kan baru saja Ibu menutup kegiatan manajemen kemasjidan. Nah, saya ingin mengetahui ini Bu, seberapa penting pelatihan manajemen kemasjidan ini? Oke, baik. Alhamdulillah tadi saya sudah selesai menutup kegiatan pelatihan manajemen masjid yang sudah dilaksanakan selama 6 hari di Kota Kendari, di mana pesertanya ini dari 2 kabupaten kota ya, dari Kota Kendari dan Kabupaten Konawe dengan jumlah peserta 30 orang. Nah, kenapa kegiatan pelatihan ini dilaksanakan? Karena ini adalah memang sangat penting. Karena kita sama-sama tahu, mungkin selama ini orang berpikir bahwa masjid itu hanya tempat ibadah. Ya. Tetapi sebenarnya masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan di situ, termasuk kegiatan sosial, kegiatan, intinya adalah bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi banyak hal yang bisa dilaksanakan di masjid tersebut. Nah, ya ini pesertanya itu berasal dari non PNS Bu ya? Ya, memang kegiatan pelatihan ini pesertanya semua non PNS. Ada yang memang pengelola masjid, ada remaja masjid, ada, saya lihat tadi ada beberapa penyuluh, dan ini juga sebenarnya bagus karena ada penyuluh non PNS, di mana mereka harus memahami bagaimana fungsi masjid yang sebenarnya. Oh baik. Nah ini saya ingin bertanya yang lebih luas lagi nih Bu, bagaimana Balai Diklat sendiri kan sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan. Sejauh mana pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Balai Diklat itu mampu meningkatkan SDM dari ASN terutama di lingkup Kementerian Agama? Oke, baik. Jadi Balai Diklat Keagamaan Makassar itu memang wilayahnya cukup luas. Ada Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten kota. Ada Sulawesi Barat ada 6 kabupaten, Sulawesi Tenggara ada 17 kabupaten, ditambah lagi ada 7 perguruan tinggi yang memang merupakan wilayah kerja kami. Nah, kalau mau dihitung-hitung berapa banyak jumlah ASN yang ada di 3 provinsi ini, bukan hanya, sekali lagi bukan hanya ASN, tapi termasuk dosen-dosen yang mungkin semestinya mengikuti pelatihan. Nah, sesuai dengan PMA 19 2020 itu bahwa yang mengikuti pelatihan baik di Pusdiklat maupun di Balai Diklat itu bukan hanya PNS juga, bukan hanya PNS Kementerian Agama, tetapi PNS non Kementerian Agama, yaitu teman-teman guru agama yang ada di sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Mana lagi non PNS-nya, baik guru yang ada di madrasah swasta maupun madrasah negeri, mana lagi penyuluh non PNS yang jumlahnya cukup banyak. Terus masyarakat yang melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama itu semuanya yang semestinya mengikuti pelatihan. Nah, tetapi dengan anggaran yang tersedia tidak mungkin kami bisa mengundang seluruh yang tadi saya sebutkan bertatap muka langsung. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, Badan Litbang dalam hal ini Pusdiklat
sudah merencanakan apa membuat satu sistem pelatihan yang tidak perlu tatap muka, tetapi ada melalui pelatihan jarak jauh yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2020. Tetapi itu bukan karena COVID, tetapi memang karena sudah kemajuan teknologi sehingga kita merancang satu bentuk pelatihan PJJ. Dan saat ini mulai tahun 2022 Pusdiklat, dalam hal ini Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, sudah membuat sistem pelatihan itu MOOC, Massive Open Online Course. Itu masuk yang P3K. Oh iya, P3K. Jadi P3K itu dia harus ikut dan lulus MOOC baru boleh ikut tatap mukanya. Ya, seperti itu. Ya, ini karena manajemen masjidnya, saya lihat Widya Iswaranya juga di keagamaan juga ya. Kebetulan ada Bapak Dr. Muhammad Salman. Ya, saya mau tanya sedikit Pak. Ya. Saya menyinggung sedikit tentang moderasi beragama karena berkaitan sedikit ya. Menurut Bapak moderasi beragama itu seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Bu Nova. Ya. Dan saya hormati Bu Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'badu. Sebahagian orang salah memandang moderasi beragama. Sebagian orang mengira bahwa moderasi beragama itu adalah hal yang baru. Padahal sesungguhnya memang dalam kitab suci sudah diajarkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa moderasi beragama adalah bagian dari ajaran agama. Demikian pula sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Suatu waktu ada sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana amalan Rasulullah? Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah seperti ini ibadahnya. Kemudian sahabat-sahabat itu mengambil kesimpulan bahwa kalau Rasulullah SAW seperti itu model ibadahnya, bagaimana dengan kami? Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa saya mau sholat terus menerus. Ada lagi yang berkata saya tidak akan menikah. Ada yang lagi yang berkata saya puasa terus menerus. Begitu Rasulullah mendengar informasi itu, Rasulullah langsung mengatakan, tidak demikian cara beragama. Saya juga adalah seorang rasul, tetapi saya juga menikah. Saya seorang rasul, tapi saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya rasul, saya puasa, tetapi saya juga berbuka. Dengan demikian, bahwa ajaran moderasi beragama memang dari dulu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dan ulama-ulama juga ketika menafsirkan suratul Fatihah tentang ihdinas siratal mustaqim. Ulama klasik mengatakan bahwa yang dimaksudkan di situ bahwa setiap kebaikan ada ekstrim, terlalu lemah, ada juga yang terlalu keras. Dan al-haqqu huwal wasṭu, kata ulama itu, bahwa kebenaran itu adalah pada pertengahan. Kemudian diuraikanlah ayat yang saya sampaikan tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Berarti ini Pak ya? Ya, jadi bukan hal yang baru, Bu Novi. Tidak berlebihan ya? Iya, tidak berlebihan. Nah, ini ada Presiden sendiri, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 58 itu tahun 2023 dan baru di bulan September ini tentang penguatan moderasi beragama. Nah, Bapak melihatnya itu seperti apa? Apa yang diharapkan pemerintah dengan keluarnya Perpres ini, Pak? Ya, menarik sekali, menarik sekali. Saya ingin kembali dulu ke visinya Kementerian Agama. Visinya Kementerian Agama. Kementerian Agama punya visi, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Kementerian Agama memunculkan moderasi? Apa sih urgennya moderasi di sini? Ada hal yang menjadi bahan refleksi bagi kita, bahwa di luar kita, di luar Indonesia ini, ada negara yang sama-sama sukunya,
sama-sama agamanya, sama-sama mazhabnya, tetapi tidak pernah berhenti perang. Di Indonesia ini lebih 1000 suku, ada yang mengatakan 1148. Majemuk sekali. Ada yang bahasanya lebih 700. Saya tidak tahu kalau di Sulawesi Tenggara ini ada berapa orang bahasa ini. Sulawesi Tenggara sudah banyak. Jadi sukunya, pulaunya. Jadi kalau negara yang di luar kita ini, saya tidak menyebut negaranya ya. Sama-sama homogen, tetapi justru selalu bagaimana dengan kita? Ada potensi yang sangat besar kalau ini tidak ditata. Negara kita ini bisa-bisa juga pecah. Itulah makanya sangat urgent sekali memberikan pemahaman tentang moderasi beragama supaya semua kita bisa hidup tenang, damai, mengamalkan ajaran agama kita masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak, ini sangat menarik sekali Ibu, terima kasih banyak. Sayang sekali mungkin waktunya Ibu dan Bapak mungkin sangat terbatas juga. Ini juga kita sangat bersyukur bisa berbagi berbagi informasi bagaimana Balai Diklat, bagaimana Balai Diklat yang melaksanakan moderasi beragama ya. Ini kan bukan baru tahun ini. Moderasi beragama itu merupakan RPJMN 2020-2024. Nah, ini kan akan berlanjut lagi nanti, dan itu nanti ke depannya bukan hanya Kementerian Agama. Kalau selama ini kan baru Kementerian Agama. Nah, ini ke depannya seluruh kementerian lembaga sudah mulai. Apalagi dengan lahirnya Kementerian Agama sudah dibilang. Ya makanya Kementerian Agama itu sudah mempersiapkan para calon-calon fasilitator. Karena tidak sembarang itu orang menjadi fasilitator moderasi beragama. Mereka harus TOT, mereka harus ikut asesmen lagi. Ada prosesnya, tidak langsung bahwa dia pejabat dia langsung harus ikut, enggak seperti itu, tapi harus dilatih dulu baik MOT, baik trainer of TOT kayak seperti itu. Jadi tidak kepala kanwil karena dia ke kanwil bisa otomatis langsung ngajar jadi fasilitator moderasi, enggak seperti itu, tapi harus melalui proses dulu baru boleh menjadi. Baik, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Bapak sudah mau menyempatkan waktunya hadir di sini bersama kami, dan ini merupakan podcast pertama di Kementerian Agama Kota Ibu. Saya berterima kasih sudah melakukan inovasi. Baik, demikianlah bincang kita bersama narasumber, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.